Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi pada pertemuan di mata pelajaran informatika kelas 10 animasi. Ya, jadi pada video pembelajaran kali ini Bapak akan mengajar mengenai aplikasi pengolah angka. Ya, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai aplikasi pengolah kata, yaitu kita menggunakan Microsoft Word. Nah, sekarang aplikasi pengolah kata ada banyak, anak-anak. Ada Microsoft Excel. Kalau anak-anak sudah menginstal Microsoft di laptop masing-masing. Nah, kebetulan Bapak tidak mempunyai license Microsoft Excel resmi, jadi Bapak tidak ingin menggunakan produk bajakan, ya, jadi Bapak menggunakan aplikasi WPS Office, ya, di mana WPS Office ini salah satu aplikasi pengolah kata, aplikasi pengolah angka, dan juga untuk presentasi dan juga untuk dokumen lainnya. Ya, ini gratis anak-anak. Jadi apabila anak-anak sudah tidak punya license mengenai aplikasi Microsoft, anak-anak bisa menginstal WPS Office sebagai jalan keluarnya. Ya, jadi ini free atau gratis anak-anak. Ada juga ini juga ada berbayar. Nah, ini berbayar, ada juga fitur-fitur lain yang lebih diutamakan gitu ya. Yang apabila kita ingin sesuatu yang advance atau yang lebih lain lagi, anak-anak harus membayarnya. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari di video pembelajaran kali ini ya? Anak-anak tidak banyak, Bapak hanya ingin menjelaskan mengenai tampilan, yaitu, nah ini kalau misalkan kita ingin menggunakan aplikasi pengolah kata, kita menggunakan dokumen. Nah ini Word. Nah ini akan menggunakan Excel. Kita klik saja. Nah nanti akan ditemukan template. Nah kebetulan Bapak sedang off koneksi, jadi tidak bisa. Nah, oke, kita blank aja. Nah, di sini kita akan disuguhi tampilan. Nah, ini dia nih. Nah, kalau di aplikasi pengolah kata atau dokumen, biasanya kita menggunakan halaman. Nah, di dalam aplikasi pengolah kata atau Excel ini kita menggunakan sheet. Nah, ini sheet. Jadi kalau misalkan ini sudah selesai, nanti kita menggunakan sheet 2, sheet 3, dan seterusnya. Tapi kita gunakan sheet 1 saja. Kita ke delete sheet. Nah, oke, akan Bapak kenalkan satu persatu. Eh, yang pertama, nah ini ada menu. Nah, di menu ini nanti ada opsi untuk kita men-save atau menyimpan data. Ini ada save, ada open. Nah, ada save. Nah, nanti save kita akan nah, itu ada export juga. Nah, di sini juga ada menu-menu yang bisa kita pakai. Dari pertama home, di mana home ini untuk teks, dan juga ada merge center, dan juga auto zoom. Nah ini ada average, count, max, dan min. Nah, ada juga filter dan sort. Apa itu sort nanti bisa dijelaskan. Oke, lanjut. Ada insert anak-anak. Nah insert itu untuk memasukkan apapun, yaitu apa, dari biasanya yang paling sering adalah gambar, kemudian bentuk atau shape, ya kan. Ada juga chart. Ya, ini shape, ada bentuk banyak sekali. Kemudian ada chart. Ya, chart ini juga bermacam-macam. Ada bar, ada kolom, kemudian ada apa lagi ini? Ada stok, ada diagram lingkaran, ya seperti trading ya, nah ya. Dan juga ada text box, ada word art atau simbol. Nah, ini simbol. Ya, ini misalkan centang, ada equation. Nah, apa itu equation? Equation itu rumus, anak-anak, rumus. Nah, kita bisa masukkan rumus. Rumus apa? Nah, ini tidak perlu ya, ini untuk pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian ada page layout. Nah, ini page layout, ada margin. Nah, tapi yang sering kita pakai paling nanti ada home dan juga insert anak-anak. Paling ada view. View tidak terlalu berpengaruh, dan juga nah ini. Oke. Di tampilan selanjutnya di paling bawah ada FX lah. Di sini nanti kita akan memasukkan teksnya di sini. Nah, ini yang namanya aplikasi pengolah kata itu basicnya adalah baris dan kolom. Nah, ini ada baris, nah, dan juga kolom. Nah, kolom di sini ya dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan seterusnya. Nah, setiap kalau misalkan kita mengeklik atau menunjuk sebuah kolom, nah ini di sini akan terdapat koordinat, yaitu E6 misalkan. Karena kita ada di baris 6,
atau kolom E dan di baris ke-6, maka ada keterangan E6 di sini. Nah, itu seperti itu. Nah, oke, mari kita langsung praktekkan saja. Misalkan kita akan mencantumkan nilai, misalkan nilai kelas. Nah, nilai kelas 10 animasi. Nah, seperti itu. Nah, pertama ada nomor di sini, nomor. Setelah nomor ada nama. Setelah nama ada misalkan penilaian langsung ya dari mata pelajaran gitu. Misalkan yang pertama ada agama, ya kan? Yang agama deh, matematika katakan, matematika. Yang kedua ada bahasa. Kok kehapus? Nah, di sini juga di aplikasi Excel aja juga ada undo ya di sini nih. Kalau misalkan kita salah atau apa, tinggal di undo saja. Bahasa Indonesia. Setelah bahasa Indonesia baru ada bahasa Arab. Ya, ini Bapak ngasal aja ya, maksudnya random aja gitu mata pelajarannya. Kita hanya untuk mencontohkan saja. Dan juga yang terakhir pastinya ada informatika. Nah, seperti ini. Nah, ini dia nih yang bagus dari aplikasi pengolah kata. Nah, ya, jadi kalau kita di Microsoft Word, kita memberi nomor manual anak-anak. Nah, di Microsoft Excel dua-duanya bisa. Nah, di sini misalkan 1, 2, 3, nah 4. Nah, ini kan lama ya anak-anak ya, ini manual. Nah, gimana supaya bisa otomatis anak-anak? Ini kita klik aja, kita ketikkan aja 1, 2, 3. Nah, setelah itu kita blok. Nah, di pojok kanan bawah di sini ada kotak kecil ya seperti itu. Nah, kita langsung aja tuh ya. Kita klik dan tahan dan geser ke bawah. Nah, nanti muncul tuh ada berapa angka. Nah, di situ adalah penomoran yang nantinya akan kita lihat. Nah, misalkan berapa sih ada jumlah berapa anak-anak misalkan di 10 animasi ada 22 misalkan. Nah, boom ya, ada 22. Ya kan? Ada 24. Maaf, di sini ada 24. Nah, setelah itu kita langsung bisa memberi nama. Nah, kalau nama tidak bisa otomatis ya, harus input manual ya, masa namanya sama semua ya kan. Nah, tapi di video pelajaran kali ini Bapak akan ini cuma berapa aja ya, paling 8 atau 10 misalkan, 8. Nah, jadi 8 aja ya, supaya nanti tidak terlalu banyak, nanti kelamaan nanti videonya. Oke. Setelah nomor, baru kita isi nama ya. Misalkan nama pertama dimulai dari huruf A misalkan. Ahmad. Nah, misalkan. Kemudian yang kedua ada Dani, misalkan Dani. Kemudian Fuad. Nah, habis itu Jessica, misalkan Jessica. Kemudian CHIJKL. Nah, Laude, misalkan namanya Laude. Kemudian LM, N, nada. Kemudian ke huruf terakhir misalkan siapa ya huruf terakhir? NO, P, Putra misalkan, berarti Putra. Setelah itu Zaki. Iya betul. Nah, ini misalkan nama. Nah, kemudian di sini kita bisa langsung inputkan nilainya saja. Nah, inputkan nilai tidak boleh asal-asalan ya. Kita menginputkan nilai sesuai dengan anaknya itu mengerjakan atau tidak. Misalkan 78. Nah, bahasa Indonesianya
32, oh kok 32 kecil banget, 88, 98, misalkan informatikanya 9, 95, ya kan, langsung. Nah, dan ini juga input, misalkan 77, 75, kok kecil banget ini nilainya, 8, 6, 91, 71. Nah, ini fungsi dari aplikasi pengolah angka anak-anak ya. Jadi karena ada angka banyak, jadi kita harus mengolah. Nah, bagaimana mengolahnya? Ya nanti kita selesaikan dulu pengisiannya. Ya, misalkan 9, 79, Jessica. Nah, ini Jessica. Bagus-bagus nih nilainya nih, 97, 98, 95. Kemudian nah ini kecil informatikanya nih, 74 ya. Nggak ngerjain soalnya. Kemudian ada, kita kasih nilai misalkan laude 100, dapat nilai 100, ininya 75, 76, kemudian ininya 83, 84. Oke, kemudian ada 88 lagi, 6, 4, 78, 75, Saputra 90, 78, 67, 90, Saki 98, 76, 84, 74 sorry. Terus yang ini 99 katakanlah. Nah, oke, jadi anak-anak misalkan ada data seperti ini ya, menggunakan table ya kan, ada nilai kelas 10 animasi. Terus sebagai guru kita harus, atau sebagai penilai atau yang lain yang membutuhkan pengolahan angka seperti ini, kita memerlukan bagaimana sih kita menemukan rata-rata nilai dari kelas 10 animasi dari setiap masing-masing mapel. Nah, bagaimana tuh? Atau jumlah nilai semuanya. Nah, itu dia yang harus kita cari anak-anak. Ya. Oke, misalkan total. Nah, misalkan total nilai dari semuanya. Terus apalagi? Rata-rata. Ya, rata-rata. Kemudian nilai maksimal, max. Siapa ya mempunyai nilai maksimal? Ya, maksimalnya berapa, kemudian minimalnya berapa, nilai minimal. Nah, oke, bagaimana anak-anak? Oke, mari kita mulai dari matematika. Nah, untuk info aja anak-anak ya, kalau misalkan ini kan kolomnya kan masih jelek ya, bagaimana kita bisa memperapih? Kita tinggal geser dari, misalkan nih di bagian nomor ini kan terlalu lebar ya, jadi kita bisa geser antara kolom B dan kolom C, di tengah-tengah ada garis, kita geser. Nah, langsung. Nah, ini kan. Nah, misalkan di matematika nih kan tidak kelihatan tulisan matematikanya. Kita geser saja D-nya. Sep. Iya, kelihatan matematika. Bahasa Indonesianya kita geser. Indonesia. Oh iya betul. Bahasa Arab. Oke, dan informatika. Nah, terus kalau ditanya, Pak, itu kan nilainya masih mereng-mereng, Pak, bukan belum di tengah. Oke, nanti kita akan bahas di bagian akhir seperti itu. Oke. Ya, oke, yang pertama. Lanjut. Total. Bagaimana kita mengetahui total? Kita bisa menggunakan sama dengan. Ya, sama dengan ini ke bawah. Nah, sama dengan menggunakan rumus apa? Yaitu penjumlahan, atau dalam bahasa Inggris sum. Iya, sum. Habis itu kita kurung buka. Kita klik saja di bagian dari Ahmad anak-anak. Kan kita ingin mengetahui jumlah atau total nilai, semua nilai matematika dari Ahmad dan juga Dani, ya kan? Jadi kita klik saja di bagian Ahmad dan geser ke bawah sampai Zaki. Nah, di situ akan terlihat tuh ada tulisan D5 hingga D12. Artinya apa? Kita ingin menjumlahkan menjumlahkan kolom D5 dan juga hingga D12. Nah, ini D5 hingga D12 sampai Zaki. Nah, kita tinggal kurung tutup.
seperti itu. Ya. Nah, lalu kita enter saja atau kita tab. Nah, keluarlah nilai. Nah, kita Bapak zoom aja. Nah, keluar nilai 699. Nah, ini adalah total dari matematika kelas 10 animasi. Ada 699. Nah, jadi harusnya total kalau misalkan semuanya 100 berapa? Ya, betul 800. Nah, ini karena tidak 100 semua, jadi total nilainya hanya 699 ya. Nah, bagaimana dengan rata-rata? Sama anak-anak ya. Kita gunakan aja sama dengan yang tadi. Ya, sama dengan. Nah, kalau rata-rata adalah average anak-anak. Nah, ini sudah dikasih tahu nih. Average. Nah, langsung aja blok dari D5 ke D12 sampai Zaki. Ya, jangan sampai ke total tidak perlu. Ya, langsung aja tab. Nah, itu dia anak-anak. 87,375. Jadi, di kelas 10 animasi nilai rata-rata matematikanya adalah 87. Ya, lumayan lah di atas 85. Bagus. Nah, bagaimana dengan nilai maksimal? Ya, siapa sih yang mendapatkan nilai tertinggi dan berapa sih nilai tertingginya? Gitu. Kita lihat aja max atau maksimal. Nah, kita tab ya, dari kolom D5 hingga Zaki. Iya, langsung kita tab saja. Oh, nilai tertingginya adalah 100. Bagaimana dengan nilai minimal? Sama, anak-anak ya. Ctrl V. Habis itu min. Nah, di sini kita lihat nih, min. Iya, betul. Kita blok saja. Ya. Nah, nilai minimalnya adalah 71. Ya, paling kecil nilai 71 dan nilai Oke, nah, bagaimana dengan bahasa Indonesia? Nah, sama, rumusnya seperti tadi, sama. Nah, bagusnya di Microsoft Excel atau aplikasi pengolah angka, ya, kita langsung otomatis, anak-anak. Bagaimana otomatis? Kita langsung blok saja nih ke 4 kolom yang tadi, ya. Kita sudah mencari total, rata-rata, maksimal, dan juga minimal. Nah, kita ingin ke 3 mata pelajaran yang lain, bahasa Indonesia, bahasa Arab, informatika juga. Ingin kita nilainya berapa nih gitu, nilai totalnya, nilai rata-ratanya, dan maksimal minimalnya. Nah, gitu. Oke, kita geser aja nih. Seperti tadi ketika kita membuat penomoran ya, sama, maka nanti akan langsung keluar. Oh, ya di blok ini kan ada pojok kanan bawah. Kita geser aja. Nah, get 1 2 3 dan lepas. Langsung keluar nilainya. Nah, oke, langsung keluar. Ya, berhasil. Nah, bagaimana? Misalkan nih, terus ada lagi nih permintaan misalkan, Pak, kita pengen tahu Pak nilai totalnya Mas Ahmad berapa? Bisa. Ya, kita langsung masukkan rumusnya aja di sini. Sama dengan sum. Ya, sum. Atau, nah ini akan keluar nih. Diklik aja. Habis itu kita blok. Nah, karena ini ke kanan ya, horizontal ya. Jadi kita bloknya dari D5 hingga G5. Ya, nah di sini akan tertera tuh D5 hingga G5. Maka langsung kita tab aja. Tab. Oh, total nilai dari Ahmad ternyata ada 359. Nah, bagaimana dengan Dani? Sama. Ya. Set. Sum. Nah, kita blok punya Dani ya, jangan keliru. Ini punya Dani hingga Ahmad. Iya, betul. Tab. Nah, supaya tidak terlalu lama, kita langsung geser aja, anak-anak. Nah, ini blok aja dua-duanya. Kita blok ke bawah. Slebel ke bawah. Ya, langsung terlihat semuanya total nilai dari masing-masing anak ya. Ini baru 8 anak, anak-anak. Bayangkan kalau misalkan ada ratusan anak ya, apalagi yang namanya guru mengolah data banyak sekali ya, tiap kelas. Nah, kita bisa lihat total nilai di sini. Nilai. Nah, jadi deh
Terus apalagi Pak yang bisa dilakukan di aplikasi pengolah angka seperti ini? Yaitu kita tinggal merapihkan. Oke, tolong anak-anak fokus sekarang. Di sini ada merge center, merge and center. Ini ada fungsinya untuk menjadikan beberapa kolom menjadi satu kolom. Contohnya anak-anak. Nah ini nilai kelas 10 animasi kita drag saja semuanya dari kanan sampai dari B hingga H. Ya, kita merge and center. Nah langsung. Ya, mereka jadi satu kolom, ya satu kesatuan. Nah supaya bagus kita besarin aja. Nah ini kalau misalkan pengen apa namanya nge-select semua atau pengen kita ganti fontnya, ini di pojok kiri di sini kita klik aja, kita ganti font. Misalkan yang lebih bagus di sini apa? Misalkan Times New Roman. Nah ini misalkan Lucida Sans gitu ya, atau Cambria aja deh, Cambria. Nah tuh kita fontnya gedein. Nah 12. Nah, matematikanya kita geser yang kayak tadi. Nah, bahasa Indonesianya sudah betul, bahasa Arab kurang ke sini, informatika kurang ke sini, total nilainya geser. Nah, lebih cocok ini. Oke, yang kedua kita bisa atur supaya teksnya ini di tengah-tengah. Nah, gimana? Kita drop semuanya. Nah, di sini nih. Ingat yang di aplikasi pengolah kata ada justify untuk meratakan tulisan. Di sini juga ada. Ya. Kita klik saja center. Nah, semuanya di tengah. Nah, ini terlihat lebih rapi anak-anak ya. Bagaimana dengan ini? Nah, dengan ini kita nah gimana misalkan nih ada dua kolom, ini pengen kita satuin. Terus bawahnya ada dua kolom kita pengen kita satuin. Bagaimana? Bisa ya. Ada aplikasinya. Ada fiturnya. Kita langsung aja diklik yang bawah merge center. Ada di sini ada merge across. Merge across. Kita klik saja. Nah, dua-duanya langsung menjadi satu, tapi dia per baris. Nah, ini lebih rapi. Nah, karena ini adalah nilai yang apa istilahnya ya? Ada nilai yang bukan nilai input atau nilai yang kita ini, kita langsung aja drag. Nah, kita ganti warnanya, ganti background di mana? Di sini nih, fill color, atau kita bisa ke di sini ada format, cell style. Di sini ada cell style, ada good. Nah, ini bisa dipilih teman-teman. Tapi kita misalkan kita ganti warna hijau deh, misalkan deh. Nah, tuh langsung terlihat. Nah, dan juga kita mungkin bisa ganti teksnya warna putih. Nah, dan juga tebel. Nah, seperti itu anak-anak. Oke. Apalagi? Oke, terus yang supaya lebih rapi, ini juga bisa kita kasih border. Nah, bisa kasih border. Seperti apa bordernya? Nah, di sini ada border. Nah, kita klik saja. Pertama adalah all border. Nah, all border adalah semuanya bakal tampil ada garis luarnya. Nah, ya. Nah, seperti itu. Nah, terus juga kita klik lagi, kita outside border, tick box border. Nah, yang luar lebih tebal. Nah, seperti itu anak-anak. Terus misalkan kita ingin katakanlah pengen short, nih misalkan dari ascending, expand, short, nggak bisa. Ya, seperti itu. Nah, ini mungkin di pertemuan selanjutnya anak-anak. Oke, seperti itu video pembelajaran pada video kali ini. Yang terakhir kita ingin nge-save. Ya, nih Bapak lupa. Kita save aja, save. Nah, nanti kita di save aja. Misalkan nilai kelas 10. Nah, kita save. Ya, jadi nilai anak-anak sudah tersimpan nih. Nah, yang terakhir Bapak tanya nih, anak-anak sudah mengumpulkan tugas apa belum? Nah, kalau belum, ya nanti tidak ada nilai. Ya, jangan lupa tugas yang dari Bapak dikerjakan seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton. Ya, semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan juga bisa mencerna materi pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.